Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Hari ini pakai yang ini lagi, udah top deh. Kemarin udah saya ini klaim ganti device baru, ya. Karena pertama kali saya nggak pernah kejadian begitu kena ini diserang, ya. Jadi ada yang komplain kemarin-kemarin tuh, saya minta maaf. Bukan soal speaker, device beda. Memang ini dia nggak bisa pakai kabel, dia ini saya pakai yang biasa Bluetooth gitu kan. Pakai Bluetooth gini, speaker kalau bisa ini. Tapi yang ini saya nggak tahu, kalau saya habis upload saya cek suaranya kenceng gitu, tapi begitu upload jadinya kecil. Jadi bukan soal speakernya, device-nya masalah kali. Saya nggak tahu kenapa gitu kan. Nah sekarang udah ada ganti yang baru lagi device di saya klaim, untung ada asuransinya ya. Kita sekalian ini garansi juga kan, karena ini kan device baru 2 minggu. Saya pikir jadi nggak saya pasang antivirus. Biasanya semua saya punya ini ada antivirus. Kecuali kalau yang ini yang lama ini private, ini nggak ada connect. Ini nggak bisa saya pakai YouTube, ini cuma untuk pribadi. Kalau yang HP itu keluarga koneksi gitu kan. Nah kalau yang ini sama ini makanya saya buat serep. Andai kata device utama ada masalah, ini serep. Cuma masalahnya saya nggak tahu kenapa. Tiap kali ada saya upload, whatever lah, saya minta maaf buat kalian selama beberapa hari ini sampai buka speaker pakai ini ya. Mohon maaf. Jadi mari kita bahas market lah ya. Sebelumnya ini saya buat video market cap di 1 triliun 059 billion. Volume agak naik dikit dibanding kemarin ya. Ini dia 31,6 billion. BTC Dominance juga agak drop sedikit, bagus lah. Kemarin itu kan 47,8 terus 47,7. Hari ini 47,6, bagus, agak turun dikit. Jadi ya altcoin juga agak naik dikit lah ya. Ada beberapa altcoin udah pada naik gitu. Terutama BNB loh. BNB lawan arus mantap loh ya. Dia kayaknya ada launch pool atau apa kan, tapi ya memang harus gitu. Sebagian masih takut kan, ada event nggak berani sorong, orang takut masuk juga kali. Seharusnya saya kalau jadi CZ ya, si CZ, saya akan tunjukkan kekuatan saya sorong, saya punya koin, kasih ini biar SEC tambah pusing, tambah sakit kepala, tambah kesel gitu ya kan. Ini gua cekek kok nggak mati-mati gitu ya kan. XRP 51 sen. XRP pada banyak tanya gimana hasil sidangnya. Saya kurang tahu, saya cek hasilnya, mereka bahas si Hinman emailnya begini gitu, tapi tidak ada satu kepastian, kejelasan gitu. Dan kita lihat market juga nggak ngefek, berarti mungkin hasilnya biasa-biasa, nggak ngefek ke market juga, karena udah ada 5%-an lah sebelum naik ini. Soal sidang ini kan market udah sempet naik 5%, mungkin ya sebatas itulah ya. Setelah ini justru melempem lagi dia gitu, tapi ya oke lah, bertahan di 51-52 sen gitu. Cardano agak nendang balik ke 27, tadi sempet 28 gitu ya, 20 agak inilah ya, yang kemarin drop sampai 22 sen gitu ya. Solana juga sedikit. Solana masih nggak terlalu gimana, main di $15 gitu ya. Tapi yang inilah BNB boleh tahan. Ada hampir 8% dia ya. 250, 251 posisinya sekarang gitu ya. Mungkin nanti lebih hot lagi, masih akan disorong. Tapi kalau kebanyakan yang coba pasang long, nanti dia squeeze lagi. Kemarin di market bandar asli, selalu begitu. Setiap market lagi fear ini itu ya, dimanfaatkan ya bandar, karena omset kecil ya udah dia harus squeeze ya kan, harus dia cari liquid, ya udahlah sorong atas bawah, selalu begitu. Kasihan trader yang pemain leverage tinggi, udah pasti jadi santapan bandar gitu ya kan. Jadi
Ya oke lah, agak turun dikit BTC dominance-nya, ini agak kelihatan altcoin agak ada sedikit positif gitu, ya kan? ICP juga ada naik 5,5% gitu, ya. Habar juga lumayan, ya. Kemarin drop sampai 42 sen, ini udah 46, 47 sen gitu, ya kan lumayan juga. Ya bagus sih, ada agak-agak ini. Tapi ya masih harus hati-hati kondisi ini nih, apa aja. Kita lihatlah, karena hari ini event penting, ya kan. Nah, kita bahas event kemarin itu, ini CPI, makanya market sedikit anomali seharusnya ya. Nah, emas yang saya prediksi kemarin benar. Dan juga itu dimainkan dulu gitu. Begitu keluar data CPI, dia nggak langsung anjlok. Justru dia buat hijau dikit, baru nanti merah-merah tipis gitu. Nah, tengah malamnya baru dia anjlok sampai minus berapa tadi tutup? Tutupnya minus 14 dolar something ya per ounce kalau nggak salah ya. Lumayan sih. Saya dapat sedikit lah semalam ya. Karena saya nunggu di target saya nggak ini, saya lihat nggak mau, oh ya udah saya ambil dikit dulu test water di ini 1962 waktu itu. Saya ambil ini. Pas saya lihat ada pas merah 4 dolar something saya TP gitu. Nggak taunya sampai 14 dolaran. Tapi ya itulah, udah rezeki segitu ya segitu aja. Daripada nggak ada ya kan kondisi market begini. Nah, kalau hari ini nanti kita lihat eventnya ya. Kalau untuk semalam itu, ini harus agak diperhatikan. Ini sebenarnya core. Banyak mereka lihat indeks, memang CPI indeksnya drop banyak. Ya, biasalah. Setelan dari BLS ya. Udah tau lah BLS, setelan. Semua kan datanya udah dimanipulasi. Ya, banyak lah dibuat drop. Bagus juga sih biar market ini kemungkinan mau diusahakan mungkin hari ini akan pause gitu ya kan, karena setelah keluar data CPI juga market di CME itu 92% something 93 kalau nggak salah ya, itu mereka udah pastikan, mereka yakin gitu akan pause kali ini gitu ya. Ya bisa aja seperti video beberapa hari lalu saya kan bilang ada skenario mungkin June pause, Julai dinaikkan lagi gitu, quarter basis point gitu ya. Tapi yang nggak tahu lihat. Tapi kalau dilihat dari penurunan yang drastis gitu, sangat memungkinkan hari ini Fed akan pause gitu ya. Tapi kalau dia patok core sebenarnya nggak terlalu gini core karena si Jerome Powell, Federal Reserve, itu mereka lebih mencondong patokannya pada core, bukan indeks gitu ya. Nah, core-nya nggak ikut forecast kan, dan juga nggak ada perubahan sebenarnya. Kalau core CPI month over month-nya, yang previous 0,4%, 0,4%, terus forecast-nya ini nggak ada perubahan sebenarnya gitu. Ya, jadi banyak diribut, wah, jadi semalam itu kenapa kayak kripto nggak terlalu ini, nggak nanggani, mungkin mereka lihat juga, ya bandar juga style, ya kan justru drop buang lagi, ya kan, ya bandar squeeze sih, sempet drop ke bawah, terus ini agak disorong balik ke atas. Dia punya core yes over yes, core CPI yes over yes juga yang yes over yes ada penurunan dibandingkan previous sebelumnya gitu ya, 5,5%, forecastnya 5,3 ya, ada penurunan core CPI yang yes over yes-nya turun 0,2% gitu ya. Nah, kalau core CPI month over month-nya ini tidak ada perubahan gitu ya. Nah, tapi kalau secara indeks ya mereka lihat indeks, tapi Fed bukan, justru Fed selalu patokan sama core gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau dia punya yes over yes ada penurunan juga sih ya. Cuma month over month yang belum. Makanya ya kemungkinan sangat lebih positif, bisa aja bulan ini June dia pause,
Julai dia naikkan lagi sekali lagi gitu, bisa aja gitu skenario, lebih ini kayaknya ya, lebih memungkinkan kalau lihat dari hasil CPI tadi malam gitu ya. Nah malam ini selanjutnya dia jam 7.30 ada PPI ya. PPI saya rasa kalaupun ini dia nggak cantum turun, dia 0,2 sebelumnya, ini dia minus 0,1 man over man-nya ya. Saya rasa sih ada turun sih, tapi intinya malam ini sebenarnya market saya rasa udah bukan soal dia pause atau dia naik 0,25, justru yang akan pengaruh itu nanti FOMC press conference itu si Jerome Powell speech gitu ya. Itu juga nanti dilihat dia sampaikan gimana interest rate projection-nya ya kan. Kedepannya apa yang akan dia lakukan, itu yang saya rasa sangat ini. Memang kalau lihat forecast juga pause gitu ya di forecastnya. Fed interest rate decision 5.25%, juga forecast 5.25%. Jadi ya dari ini juga mereka yakin pause gitu ya. Tapi ya pentingnya itu ini FOMC nanti si Jerome Powell yang butuh kita tahu, itu market yang akan ini saya rasa dari speech-nya gitu ya. Itu apa yang akan dia sampaikan, itu yang saya rasa yang sangat akan pengaruhi market gitu. Ya kita lihatlah malam ini ya. Andai kata dia memang pause, ini andai kata malam ini pause ya, ya emas akan turun lagi gitu ya. Emas akan drop gitu. Tapi ya tergantung, kadang market maker sih. Semalam itu saya pas habis keluar ini, loh emas kok nggak drop. Kadang CPI turun itu sausnya ya emas turun, karena CPI istilah turun, Fed nggak akan naikkan rate itu, lebih besar kemungkinannya, yang artinya resiko resesi lebih kecil. Jadi emas harusnya turun, kan begitu ya kan. Tapi ternyata setelah midnight baru drop beneran dia gitu ya. Tapi BTC justru berbalik gitu. Makanya kadang kita agak ribet juga market ini diolah. Yang jelasnya market yang lagi volume kecil gitu, orang lagi nggak ini, bandar pasti market anomali sih. Bandar pasti kejar liquid gitu. Nyanyilah dia lagu potong bebek angsa, sorong ke atas, sorong ke bawah, yang trade leverage tinggi dipotong leher, ya kan, kan begitu, ya kan. Jadi ya malam ini juga gitu, agak-agak bahaya. Setiap kali ada event-event yang begitu ya, dengan volume yang sangat kecil, buat trader hati-hatilah, itu selalu jadi santapan bandar gitu, ya. Nah, jadi ya kalau udah lihat dari hasil kemarin, ya, saya juga yakin akan pause, skenario-nya June pause, Julai mungkin nanti kalau dia punya core, karena core man over man-nya itu nggak ada penurunan forecast-nya dibandingkan yang sebelumnya 0,4, ini juga 0,4, jadi bisa aja ada kenaikan, bisa aja gitu, masih sangat possible gitu. Dan Fed itu patokannya itu di core, bukan di indeksnya gitu. Dia lebih hitung lewat core gitu ya. Nah, jadi itu pembahasan hari ini. Ya kita lihatlah kalau kripto sementara udah agak positif, ya kan. Altcoin-nya dominance agak turun dikit, altcoin agak sedikit fresh gitu. Tapi ya kalau BTC sih 3 hari ini hampir sama di situ-situ sih, di range 25.900 naik 26.100 gitu ya kan. Semalam sempat di squeeze dia ke 25.300 something, karena 25.4 langsung dia banting ke bawah lagi gitu ya, dia squeeze terus disorong balik, nutup lagi daily-nya di 25.9 lagi gitu ya kan. Dan ini ya nunggu
hari ini. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan. Seharusnya kalau hari ini pos BTC harusnya lebih tinggi, kecuali orang masih fear ya. Market masih rada-rada fear dengan kondisi ini, ya kita lihatlah ya. Nah, saya bahas satu pertanyaan sisi ini, gimana dengan ini, tolong dibahas gimana koin-koin yang di SEC gimana. Ya kalau mereka yang udah di target security, andai kata mereka dapat surat cinta dari SEC, ya itu mereka harus hadapi ke pengadilan gitu. Tapi kalau cuma dinyatakan sekuritas, tapi dia belum dapat surat cinta, ya, seperti Coinbase, pertamanya surat peringatan, terus habis itu langsung ya udah harus ke pengadilan gitu. Jadi ya sementara kita lihat yang lain belum ada tanggapan, mereka mungkin akan fight dari regulasi kayak Cardano gitu, kelihatan mereka susun posisi di regulasi. Dan ini kita lihat langkah-langkahnya begini. Kan kita udah lihat berita Kongres, 2 yang dari Republikan, ya kan? Siapa nggak berapa ingat nama lah. Pokoknya kalian udah lihat berita juga. Intinya mereka ini ajukan pemecatan Gary Gensler, tapi masih pengajuan, ya kan? Yang di sana dinyatakan si Gary Gensler ini abuse of power juga, gitu. Jadi berbagai hal, sebab ini masih akan makan waktu. Tapi sebenarnya posisi Gary Gensler ini nggak aman juga gitu. Cuma butuh waktu. Memang prosesnya makan waktu juga, harus ada persetujuan Biden mungkin. Banyak hal, tapi ini sendiri saya sangat yakin Gensler akan tersingkir. Dia sekarang ini dia ngerasa pede, dia pikir ada yang backup dia. Dia kan orangnya Clinton, ya kan, orangnya Obama, Biden gitu. Tapi intinya dia itu di bawah Hillary Clinton gitu. Dia anjingnya dari Hillary Clinton gitu, ya. Nah, tapi belakangan ini di belakang layar yang banyak nggak diberitakan sebenarnya udah mulai goyang. Nanti kalian akan lihat gitu. Bill Clinton Foundation akan rontok. Obama masih mereka coba-coba tutupi, dia punya kebusukan, kasus dia banyak hal, nanti akan kebuka juga. Nanti ini si Gensler akan tersingkir. Dia nggak tahu kalau bosnya itu sebenarnya udah goyang gitu. Dia masih pede, dia pikir apa yang dia lakukan ada yang bisa backup, bisa protect dia. Enggak, nanti ke depan akan ini. Cuma kitanya saja harus sabar gitu, ya. Karena ini udah masuk yang namanya proses, ya kalian tahu lah, apapun yang kalau sudah masuk ke Kongres, ya di Indonesia lah, DPR gitu kan, makan waktu pembahasan, ya kan. Pembahasan itu banyak, nggak banyak yang tanya kok kapan waktu regulasi, kalau nggak ada yang tahu gitu. Itu mereka bahas alotnya gimana, ada nanti tunda beragam lah, ya kan. Yang namanya bahas regulasi jadi undang-undang itu ya pasti pro kontra, yang banyak hal yang harus ini gitu. Nah begitu juga dengan kasus ini pengajuan, ya mungkin nanti diajukan, andai kata ada yang Demokrat coba lawan, stop ya masih inilah proses lah, makan waktu gitu. Tapi yang pastinya saya yakin si Gary Gensler ini akan tersingkirkan gitu, ya. Cuma proses yang kita butuh itu adalah sabar. Saat kondisi market gitu, nggak bisa Anda mau teriak gimana, ya makanya selalu saya kasih moto sadis itu di dalam investasi, memang harus sadar market itu kayak gelombang hidup gitu, datang silih berganti gitu. Jadi orang yang nggak ngerti kadang ngeluh, capek gua di kripto, banyak drama. Semua Anda masuk saham juga gitu. Jadi yang paling aman, saya udah sarankan buat yang nggak ngerti gitu, yang Anda pikir Anda beli terus bisa cuan instan, mau invest gua mau tenang, nggak ada. Anda paling tenang, ya Anda beli tanah juga di Indo, kena mafia tanah, ditilep juga tanah Anda, sertifikat Anda gitu, ya kan. Dunia sekarang itu begitu. Jadi kita sendiri yang harus hati-hati, harus teliti, harus detail, dan harus sabar. Apapun,
Ya, Anda jalankan usaha juga harus ada kesabaran gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya tanggapi, ya sabarlah. Dan satu lagi, gini, saya semalam sempat ngobrol sama teman agak panjang di Amrik. Market ini belum aman gitu ya. Dan kita kaji banyak hal yang ditutupi. Ini Fed ini juga udah, apa yang dibuat Fed ini nanti efeknya itu udah hampir akan meledak gitu. Tinggal erupsi gitu, kehancuran gitu ya. Ini belum diumumkan, nanti ke depan kalian akan lihat bank besar yang kolaps gitu ya. Bank besar yang itu market lebih ini. Hati-hatilah. Masih ke depan kalau saya lihat bulan 7 bulan 8 ya. Bulan 7 bulan 8 itu masih rawan sekali market akan drop gitu. Dan spesial saham, saya selalu ingat saham ini hati-hati. Kalian lihat S&P 500, Nasdaq naik gitu, ya kan, berbagai saham naik, Nvidia alasannya itu buat saya sih bull trap gitu. Hati-hati yang main saham, hati-hati gitu ya. Karena yang udah jelas banyak sekali yang udah tutup gitu. Kita lihatlah manufacturing industri itu pada kolaps, perusahaan pada kolaps. Bagaimana saham bisa naik? Berarti market maker yang style di situ, berarti ada bull trap ya. Nah, hati-hati. Yang jelas bulan 7 bulan 8 agak hati-hati. Saya ngerasa masih akan ada erupsi gitu ya. Akan ada yang explode gitu. Di situ hati-hati. Kembali kepada kita, ini bukan fear. Kalian tahu ya, yang udah ikut channel saya, Cuan Army, selalu tiap ada apa wanti-wanti. Tapi saya wanti-wanti kan bukan selalu kejadian, cuma kita udah harus ambil posisi untuk tidak greedy, tidak sembarangan masuk gitu. Itu poinnya ya. Selama ini Cuan Army, apalagi yang udah ikut 3 tahun. Terakhirlah seperti ini yang semua mereka YouTuber gembar-gembor, oh market June akan begini, begitu, China market open akan begini itu kan. Waktu itu heboh, justru saya sendiri yang bilang enggak. Sampai saya pakai bahasa Hong Kong, saya jelaskan, saya cari berita, enggak gimana. Jadi itu saya udah wanti-wanti buat kalian, hati-hati juga. Ya kalau di POM, ya syukur, kalau enggak. Maka waktu itu saya ingat, jangan FOMO, jangan ini, ambisi, kayak nanti bisa aja ada trap. Ternyata benar buat saya, June ini trap. Orang sell on May and go away nggak terjadi, justru di June ini disikat di situ, ya kan? Sell on June, bye bye to you katanya ya kan, drop sekali altcoin gitu ya di situ. Jadi makanya selalu apa yang kita lakukan hati-hati gitu langkah kita. Jadi kalaupun kita udah hati-hati, kita selalu dapat harga bawah. Andai kata sempet dia buang barang, kita nggak takut walaupun dia buang ke bawah lagi minus 20-30% untuk koin kripto ini. Begitu dia sehat stable lagi, itu cepet balik gitu ya. Jadi itu masukan saya buat kalian. Kalau analisa saya untuk ke depan ini masih rawan, masih agak hati-hati ya. Masih kelihatan ada erupsi ini. Bejibun itu masalah. Sebenarnya cost efek dari Fed ini udah hampir meledak gitu ya. Efeknya sebagian udah, masih bank-bank kecil menengah ya kan yang kita lihat. Ini ke depan saya lihat akan ada yang gede ya. Nah itu yang mungkin lebih cost market gitu. Jadi kita ajak yang selalu hati-hatilah dalam menentukan langkah kita ya. Oke. Seperti biasa, masih tetap saya bilang, kerja nyata, tabung-tabung, simpen duit, nggak usah kejar, nggak usah FOMO. Andai kata nanti dia bener ada explode gitu, Anda ada duit untuk dapat barang murah lagi gitu. Ya, itu aja video di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.